kasus Donasi Agus ini kan makin melebar, semakin melebar. Hadirlah akhirnya sekarang Alvin Lim. Dan Alvin Lim ini masuk terus menerus malah menyerang personal Novi. Pak Irjen sendiri melihat sampai sekarang seperti apa sih Pak Irjen? Ya ini yang saya kecewakan ya. Sebenarnya yang mau dicari apa sih? Kok selalu mencari-cari kelemahan orang lain? Saya udah berkali-kali bilang, dari hal yang satu, yang foto lah, sekarang cari yang ini, besok cari yang ini. Lah maumu dalam hidup ini apa sih? Kok hanya mencari-cari kelemahan orang lain? Terus kelemahanmu nggak ada? Terlalu banyak kelemahanmu. Jadi nggak usah mencari-cari itu, sudahlah kita luruskan masalahnya. Ayolah sama-sama kita memaafkan. Ya, kalau memang Alvin sudah kelepasnya, sudahlah, mari sama-sama kita berubah. Dari sini juga berubah, sehingga seluruh pihak bisa damai, tenang. Sekali lagi saya katakan, mau Alvin, mau Farhan, mau siapapun itu, ayo kita song-song 2025 dengan hati yang tenang dan damai. Mungkin itu harapan saya ya. Nah ini Alvin kan bilang ya terkait percakapan video viral itu pengen memberitahu Novi kalau ada musuh dalam selimut. Kata dia ingin bilang ke Novi seperti itu Pak Irjen. Mungkin tanggapan Pak Irjen jadi seperti apa? Dialah yang tahu apa yang dia ketahui. Saya kan tidak mau mengupas terlalu dalam. Siapa musuh dalam selimut itu, kalau dia mendapatkan informasi itu, apakah data, apakah itu informasi melalui telepon, melalui apapun itu, dialah yang tahu. Tapi saat ini kan tidak perlu kita memperuncing permasalahan. Kalau di antara lingkaran ini yang dikatakan sini musuh dalam selimut, saya sudah bisa membaca. Tapi kan di antara itu kan mereka sudah betul-betul berkolaborasi. Ngapain lagi kita cari? Sudahlah. Ayo kita damai-damai semua. Ayo kita tenang. Jangan lagi bikin masalah lagi. Kita selesaikan, clearkan masalah. Inti pokok masalah ada di pengobatan mata Agus. Nggak usah lagi melebar kemana-mana. Ya, siapapun itu, ya. Nah, saya paling benci. Saya lebih bagus ngomong terus terang. Tapi saya paling benci, ya, mendendam orang nggak baik, membenci orang nggak baik. Pada saat kita benci orang lain, ya, kita yang sakit kepala. Yang kita benci itu mending kalau dia mikir. Sialnya yang kita benci itu emang gue pikirin, katakan kacau juga kan. Yang mending sudahlah damai-damai aja lah. Pak Irjen, ini kalau misalkan tidak ada etikat baik atau damai yang seperti yang diminta Pak Irjen tadi, tetap AL tetap menempuh jalur hukum. Pak Irjen sendiri dengan Novi siap gitu untuk Loh, saya sebagai kuasa hukumnya kan siap untuk membela. Kan gitu. Apapun yang berkaitan dengan Novi, sepanjang itu di koridornya, saya akan tetap bela. Itu kan sudah merupakan kewajiban saya, kan gitu. Nah sekarang yang mau dikejar apa, yang mau dituntut apa, kan gitu. Nanti semua silakan, setiap warga negara berhak untuk melaporkan orang sepanjang itu memenuhi unsur, sepanjang itu memenuhi etika prosedur. Ya kalau hanya melapor, nanti penuh nanti satu gudang nanti apa itu kantor polisi itu hanya berkas saja, dan yakin kalau memang absurd ataupun sumir ya nggak bakal diterima. Kira-kira gitu ya. Pak Irjen, tapi ada niatan mau ikut nyari gak sih? Bukan mau ikut sih, saya mau nyari gak sih soal siapa penyebar percakapan Densus kemarin gitu? Ya sudahlah. Kalau orang bilang kalau pengen semua itu tertib dan damai, apapun yang ku tahu tidak perlu ku sampaikan. Sepanjang itu tidak merugikan diri saya. Paham kira-kira nih media ya? Apapun yang saya ketahui nggak perlu saya akan sampaikan, karena juga tidak berdampak kepada diri saya, tidak merugikan diri saya, tapi merugikan orang lain. Kesimpulannya apa? Untungnya bagi saya. Apakah saya sudah puas apabila saya menari-nari di atas penderitaan orang lain? Dosa bagi saya. Ngapain sih cari-cari kesalahan orang lain? Ingat, telunjuk lurus, kelingking berkait. Satu menunjuk lurus, 4 lagi nunjuk ke diri kita. Jadi introspeksi diri lah kita. Sebelum kita mengatakan orang lain tidak baik, tanya diri kita udah baik atau enggak. Kesimpulannya sudahlah ya. Nggak usah kita selalu menuding orang lain. Lebih baik baca dirimu, siapa kamu, kalau memang kurang perbaiki diri. Termasuk saya. Saya juga harus introspeksi, karena saya tidak sempurna. Dikala saya katakan orang tuh kamu salah, saya juga banyak salah. Jadi marilah, tidak ada yang sempurna, cuma satu yang sempurna, yaitu yang Maha Kuasa. Cuma itu aja jawaban saya, ya.
Teh Nopi mau dilaporkan kembali terkait pemalsuan Dilaporkan tentang data KTP. pemalsuan data yang KTP itu ya. Yang Baik, saya gini aja, saya ulas saja tuh ya. Nanti tolong ditambahkan rekan saya nanti ya. Masalah KTP ya, ada dua ya. Ada yang produk dengan umur kelahiran tahun 91. Ada tahun 94. Pertama yang saya jawab adalah itu bisa saja kelalaian daripada kependudukan setempat. Ya. Saya pernah mengalami, tapi tentu itu perlu diklarifikasi, tentu perlu ditelusuri untuk diperbaiki. Ya saya tidak membela apa, tapi sepanjang itu KTP mau berapapun tahunnya, sepanjang tidak dipergunakan, ya, itu tidak akan berdampak. 266 akan berbunyi ya, apabila 266 itu dimanfaatkan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Contohnya 372, 378. Itu dia baru berbunyi. Sepanjang itu tidak dimanfaatkan simpul-ciri, apa ruginya orang lain? Kan gitu. Kan nggak ada ruginya. Nah, contoh, saya mengoplas muka saya supaya tidak terlihat bahwa saya Ricky. Terus saya melakukan satu perbuatan tindak pidana. Kan saya sudah memasukkan wajah saya supaya orang tidak kenal saya. Sudah berdampak kan? Ini KTP. Dia mendapatkan 2 KTP dengan tahun yang berbeda. Sekarang pertanyaannya apakah dia mengerti atau tidak, dialah yang tahu. Ya. Saya kan juga nggak mau menelusuri terlalu jauh. Tapi dikatakan apakah itu telah melakukan perbuatan? Tidak. Apakah kelalaian? Kemungkinan itu aja yang muncul. Makanya di keterangan saya awal dulu kemarin ya, itu perlu diklarifikasi dan perlu ditelusuri. Tujuan kata-kata saya perlu diklarifikasi dan ditelusuri agar apabila itu salah, jangan dimanfaatkan untuk melakukan tindakan sesuatu, tindak pidana. Contoh begini, saya seorang PNS, ya, kan batas usianya 22 tahun. Terus dianulir lah, dibuat tuh jadi 20 tahun. Nah itu kan berarti kan sudah terjadi perbuatan pidana. Itu yang saya katakan baru bisa bunyi 266. Dia buat itu 21 tahun, dia simpan-simpan aja gak dimanfaatkannya. Emang berdampak? Kan nggak juga kan? Nah itu kira-kira. Mungkin silakan tambahkan tuh rekan saya. Ya, sedikit menambahkan dari keterangan Pak Irjen, untuk suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang berhak melaporkan adalah korban itu sendiri dari perbuatan tindak pidana itu sendiri atau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana. Nah, dalam hal ini apakah si yang akan melaporkan Teh Novi ini adalah sebagai korban tindak pidana ataukah dia mengetahui bahwa Teh Novi mempergunakan data itu untuk melakukan suatu tindak pidana? Kan kita harus buktikan terlebih dahulu. Kalau sifatnya tadi ada 2 KTP yang terbit, itu sifatnya administratif dan itu harus dibuktikan oleh dinas Dukcapil setempat yang mengeluarkan KTP tersebut. Apabila tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa kalau KTP itu tidak dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau tidak ada korban yang dirugikan oleh suatu tindak pidana terkait penerbitan KTP tersebut, itu sifatnya administratif. Tetapi kalau misalkan KTP itu dipergunakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan yang kemudian menimbulkan korban, baik itu korban materi maupun korban lainnya, nah itu baru bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana. Jadi menurut hemat kami, kalau misalkan memang tidak ada korban yang menjadi tindak pidana atas penerbitan KTP yang berbeda tersebut, ya itu masih belum bisa, masih harus dibuktikan. Mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih. Pak Irjen, Ya. dia berstatement yang disomasi keluarga pramugari itu kata dia bakal sia-sia dan nggak takut lah bisa dibilang seperti itu. Pak Irjen melihatnya seperti apa? Jadi begini ya. Saya awali dulu bahwa kita ini adalah manusia yang beradab. Sebagai
Berkali-kali saya katakan kita orang timur, tahu etika sopan santun, tahu adab, tahu menghargai orang lain. Dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas dan tidak layak untuk didengarkan oleh telinga kita sebagai orang timur bangsa Indonesia, harus kita patuhi. Nah, kalau yang dikeluarkan itu kan sudah tidak beradab. Apapun ya isi itu kan sudah tidak ditujukan kepada profesi daripada pramugari, kan itu. Sebenarnya pramugari sendiri mengatakan bahwa kita minta supaya itu dicabut dan tolong permohonan maaf 2 kali 24 jam, karena bahasa itu sudah menyinggung profesi daripada pramugari itu. Ingat loh, profesi pramugari adalah profesi mulia ya. Dia melakukan pelayanan kepada para penumpang di udara. Tanpa pramugari yang ada juga pesawat terbang tidak berfungsi apa-apa, nggak ada artinya. Siapa yang mau melayani? Nah, tolong hargai dong profesi pramugari itu, kan kira-kira gitu. Nah, namun demikian, kalau seandainya memang tidak juga diindahkan, itu hak daripada pramugari melalui kuasa hukumnya untuk melaporkan yang bersangkutan. Kalau dikatakan konteks tadi, dulu sudah pernah saya ceritakan bahwa apabila